Welcome to Kursi Kulik Proaksi. Yeay. Halo, perkenalkan aku Nisrina sebagai MC kondang di podcast Kursi ini. Dan aku yang pastinya nggak sendiri. Di sini aku bersama salah satu bintang tamu yang fenomenal sejagat Cibiru katanya. Dan juga sejagat Sota-Soti. Masya Allah. Ya, semuanya tepuk tangan. Terus juga kita di sini nggak berdua aja, di sini ada penonton 1.000 penonton ini. Wow. Pokoknya ini bakal jadi podcast fenomenal banget di Sota-Soti. Serius nih. Kok tadi selalu ada orang yang nyautin ya. Belum diperkenalkan padahal. Oh iya. Oke, boleh kita langsung aja perkenalkan ini siapa? Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan aku Raffi Helmi Rabani. Kalau mau lebih akrab panggil Rahel aja. Aku dari Ilpus 21. Salam kenal. Udah pada kenal juga deh kayaknya. Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Oke, Kang Rahel. Kang Rahel NPM-nya berapa kalau boleh tahu? 046 teh. Oh, oke. Oke, jadi terima kasih banget ya Kang Rahel udah hadir di podcast Kursi ini. Jadi mungkin pembukaan mungkin ya, kayak Kang Rahel tadi abis ngapain aja? Aku? Iya. Kalau tadi aku mah habis sholat Jumat sih. Sebelum sholat Jumat ngapain? Sebelum sholat Jumat ada kelas Bu Evi. Kelas kualitatif, Bu Evi. ya. Oke. Tadi berapa matkul? Cuma 1 matkul? Ada 2. Iya, 2 matkul teh. Offline? Campur teh. Online offline iya, berarti ya. Kok kamu kayak sedikit canggung gitu deh. Kayaknya nggak tahu gara-gara ini kenapa ya? Kayaknya banyak kamera ini. Aduh. Banyak diliput media kayaknya. Aduh. Oh iya, katanya ini tuh podcast pertama serius? Kang Rahel ya? Oh, masa sih? Oh iya. Oh iya. Ini yang pertama, iya sih bener. Aduh. Tapi senang gak sih bisa diundang podcast di sini? Biasa aja sih. Enggak deh, senang banget soalnya ini kan proker Sota-Soti. Jadi ya gitu. Oke, kalau gitu. Mungkin kita langsung aja ke segmen yang pertama gitu ya. Kita pengen tanya-tanya nih, kan ini kursi ya, kulik proaksi. Jadi kayak aku pengen mengulik-mengulik aja. Bedanya sama meja apa teh? Oh. Iya, kan ini singkatan dong Kang Oh Rahel. iya. Kursi. Ya. Kursi. Iya, udah enggak usah diingatin. Jadi mungkin yang pertama aku pengen mengulik tentang kepribadian Kang Rahel gitu ya. Kang Rahel sendiri orangnya tuh seperti apa sih? Kepribadian ini teh? Iya, di mata Rahel sendiri. Nanti dibilangnya narsis lagi. Enggak. Kalau aku mah umum aja kayak ya. Kalau misalkan MBTI itu kan kita tuh biasanya ngetes gitu kan. Orang tuh bilangnya tuh aku ekstrovert soalnya asbun banyak ngomong kan. Tapi sebenarnya mah introvert aku teh. Introvert banget gitu ya. Emang contohnya gitu Kang Rahel tuh kenapa sih bisa introvert gitu? Oh, contohnya kalau misalkan kan teh ada rame-rame gini ya podcast asal bunyi gitu asbun. Pas sampai rumah mah jelek weh kayak habis energi gitu. Oh iya benar-benar. Jadi mungkin kayak di luar kan ini udah ada AC. Iya. Kayak mungkin kalau misalkan di rumah tuh pengennya tuh ngecas energi gitu, pengen sendiri. Setuju banget sih teh. Gitu, setuju banget, ya. setuju. Oke. Terus kalau boleh tahu kamu MBTI-nya apa? Oh, belum disebut deh. Belum. Tadi MBTI aku ISFJ teh. Apa? Introvert ISFJ. Oh, ISFJ. Introvert, sensing, feeling, nggak tahu itu judging ya. Aku tahu. Berarti ada sensinya, berarti kamu sensi gitu orangnya. Sensian nggak? Sensian teh apa? Kayak perasa gitu ya? Kayak sering marah-marah gitu. Tantrum sering itu mah. Sering tantrum ya? Kelihatan sih. Lanjut. Oke. Lanjut aja kalian. Terus aku tuh pasti warga Himaka tuh udah tahu kalau misalkan di Instagram Kang Rahel tuh selalu diisi dengan cover-cover lagu katanya. Guys. Kayak sering cover-cover lagu gitu. Ya, nah, boleh setuju tahu. Banget teh. Iya, boleh tahu nggak sih kayak pernah nggak sih?
belum, aku belum selesai ngomong. Pernah gak Mana sih sih? kamu kayak sering cover lagu gitu, dapet hujatan gitu? Oh, ini mah pengalaman banget. Sebenarnya pernah sih karena FYP sebenarnya enggak deh. Ih, Cuman sombong kayak itu. nggak sebanyak itu, maksudnya kayak satu dua adalah kayak katanya kamu bagus tapi kayak ada yang pici gitu. Terus katanya ada yang kayak apa sih kayak plagiat gitu padahal mah bikin sendiri gitu. Itu real banget bikin sendiri Iya, ya. iya Ya sih. dong. Soalnya aku sering lihat banget ya teman-teman SW-nya gitu kayak Kang Rahel tuh lagi sedang Serius kamu nih? mengulik-mengulik aja gitu ya. Enggak Oh. sih kayak mengulik-ngulik lagu. Itu mah SG gitu. siapa Meren? Bukan aku Meren. SW, Oh, SW, aku mah ngomongnya SW. oke. Ya Lanjut. jadi benar-benar kayak ini banget ya tukang cover lagu banget gitu. Cover makalah. Tapi senang gak sih Kang Rahel Senang apanya? cover lagu gitu? Senang dah, emang suka nyanyi aku mah. Oh, suka nyanyi. Oke, berarti lanjut ke hobi mungkin ya. Hobi. Kang Rahel punya hobi gak? Hobi aku mah nggak jauh dari nyanyi sih sebenarnya. Oh, Ya, nyanyi pasti hobinya tuh nyanyi aja gitu. kalau misalkan ada waktu kadang juga baca buku karena emang suka buku. Hmm, Kan aku introvert. introvert banget ya dilihat Iya, dari bener. hobinya gitu. Iya. Oke. Lanjut. Oh ya, Kang Rahel ini kalau boleh tahu anak keberapa sih? Aku mah anak kedua. Anak Iya, kedua anak tengah. dari Dari 4 bersaudara. wow. Wow. Jangan Anaknya cukup banyak ya, anak kedua. haredang, demi Berarti Allah. bisa dibilang anak tengah gitu ya. Tapi katanya tuh anak tengah tuh katanya yang paling bekerja keras banget gitu. Apa benar? Enggak tahu sih kayaknya. Bisa jadi benar, bisa jadi enggak kayak. Oh, Tergantung amal dan perbuatan. oke. Lanjut. Oke, terus kalau misalkan Kang Rahel di rumah tuh tipe yang kayak banyak ngomong atau kayak emang pendiam aja gitu atau gak kayak ngomong seperlunya aja atau gimana? Kalau di rumah kurang lebih kayak gini sih. Kalau misalkan ada momen gitu ya, kayak ada momen yang kayak harus bercanda, ya sama kayak di mana? Oh, di kampus. Oke, jadi kayak sama aja gitu kepribadian di kampus Setuju sama banget, di iya. rumah gitu. Oke. Nah, terus sih di Proaksi itu bisa jadi ketua departemen KPSDM gitu. Kenapa bisa mau gitu? Kenapa ya? Aku juga nggak tahu sampai sekarang nanya kenapa aku ACC. Nggak sih sebenarnya mah, karena kan kalau misalkan KPSDM tuh emang jarang ada yang mau ya. Kayak kebukti di kemarin oprek kemarin kayak sedikit banget yang daftar, terus karena justru jarang ada yang nggak mau kan berarti ada sesuatu yang apa ya, kayak cuma bisa dipegang sama satu orang gitu loh. Nggak ada Bangga yang, banget. iya. Tapi kayak aku tuh sempat denger gitu ya, kayak Rahel tuh kayak ini pasti aku tuh penerus KPSDM Kata gitu. siapa? Emang siapa lagi sih yang mau gitu? Ini mah bikin ceritanya. Enggak. Emang itu makan kata kamu, Oh, kamu kapan, ngomong sendiri. Ih, Oh, itu rekamannya. Itu rekamannya ini Iya, kata. iya. Ya ada benernya sih karena emang kalau misalkan kayak si kadepnya tuh nggak dari staff dulu tuh agak keder, jadi kayak emang harus kalau mau jadi kadep KPSDM itu harus sebaiknya gitu ya, nggak harus sih tapi sebaiknya tuh pernah jadi staff lah gitu, kayak gitu teh. Berarti sobat keder banget Oh, gitu iya, ya. aku mah capek SDM kan. Oh. Oke. Lanjut. Terus di KPSDM sendiri gimana sih kayak kan kamu udah punya staff. BTW kamu punya staff 3 nggak sih? Ya, 3. kok ditekan gitu ya 3 nggak sih gitu. Iya bukan maksudnya. Dia berapa sih MSDM staffnya? Aku mah Oh, 4. Aku Oh, mah 4. beda 1. Iya, tapi kan banyakan aku. Oke. Oke. Lanjut. Gimana sih di KPSDM gitu, seneng atau gak kayak anak-anaknya gitu gimana gitu atau aku Bukan aku. aku mah cuma nanya ini nanya. kan Iya. benar atau salah gitu doang. Iya, mungkin karena si departemennya agak keder mungkin ya, dan berat juga sejujurnya. Aku pribadi pun kayak ngerasa satu kepala tuh nggak cukup gitu loh. Maksudnya kayak satu orang yang kayak ngegerakin tuh nggak cukup banget karena emang tugasnya agak berat. Jadi di KPSDM tuh kayak selain ada proker, kalau misalkan
departemen atau biro lain tuh kan kalau ngerjain proker ya udah ngejalin aja kan kepanitiaan. Kalau kita tuh kayak nyusun ada kurikulumnya, ada indikatornya, ada kayak taksonomi Bloom dan sebagainya. Terus itu tuh yang mungkin bikin mungkin karena staffnya juga gimana ya, mungkin belum apa ya? Mungkin introvert banget mungkin enggak. atau belum menyatu aja. Belum apa ya, mungkin belum ngeh gitu loh kayak kerja KPSDM tuh kayak gimana. Jadi mungkin ya gitu sih. Oke. Kamu takut ya? Kayaknya Iya, soalnya aku mah hati-hati ini direkam orangnya. jadi takut gitu ya. Tapi emang maksudnya staff aku kalau misalkan di apa ya kayak pencerdasan gitu-gitu emang agak pasif ya. Tapi kalau misalkan mereka nih udah kayak dikasih job kayak jadi LO, jadi sekretaris itu keren-keren sih, aktif-aktif. Oke. Tepuk tangan dong. KPSDM. Ya, buat KPSDM. Oke, kan tadi udah ngomongin tentang kepribadian, terus juga hobi, terus juga ini tuh apa ya? keluarga, terus KPSDM segala macam. Terus kamu punya nggak sih tipe-tipe cewek Kang Rahel gitu kan? Kang Rahel tuh kayak jarang. Kok ini mah nggak di brief sih? Ini kan mah dijebak. Ini mah kan pertanyaan, ini kejutan. Iya. Punya nggak sih tipe-tipe cewek? Kalau tipe ngelihat dari pengalaman meren ya. Aduh. Biasanya sih aku lebih suka orang yang bikin penasaran, paham gak sih? Aduh. Bikin penasaran gitu, penasaran itu kayak gimana? Misalnya misterius gitu atau kayak apa gimana? Ya? Jadi kayak mau nggak mau ngedorong kita buat ngejar, paham gak sih? Iya, gitu. Jadi kayak susah didapetin mungkin ya. Setuju banget sih Teh. Selain itu ada apa lagi? Apa ya? Udah sih, kalau dari kepribadian mungkin nyari yang mirip-mirip meren ya. Yang terus dari apa lagi nih? Udah sih, aku mah nggak pemilih. Yang benar Kang Rahel. Serius? Lanjut. Dia pengen membangun image yang baik ya guys. Bohong. Jadi bilangnya kayak gitu. Oke. Mungkin selanjutnya kita tanya prinsip hidup kali ya. Ini mah serius sih. Serius jawabnya. Ini agak berat gitu loh. Prinsip mungkin Kang Rahel punya prinsip hidup gitu yang gak bisa diganggu gugat gitu, kayak harus kayak gini gitu. Apa ya, kalau aku pribadi mah lebih ke ngejunjung kalau kita emas gitu ya, mau ditaruh dimanapun tetap emas. Kalau contohnya kayak misalkan ikut lomba gitu ya, atau ikut acara apapun terus kayak gagal, aku bakal mikir kayak nggak apa-apa gagal hari ini, karena siapa tahu di depan nanti tuh ada sesuatu yang lebih besar gitu. Jadi kan emas mah mau kayak ditaruh di tempat yang jauh pun gitu ya, yang rendah pun gitu ya, itu tetap emas gitu, karena dia punya nilainya sendiri gitu. Keren banget. Ini contoh orang sukses ya. Amin dulu. Amin. Lanjut. Terus udah kayak next. Nextnya ini sebenarnya tanya-tanya kuliknya udah selesai. Kita ke segmen selanjutnya, yaitu segmen Disordered. Wow. Itu yang baru dibikin tadi. Jangan disepil gitu dong. Ini emang dadakan gitu. Lanjut. Jadi kamu pilih salah satu gitu ya, kayak misal pilih mie goreng atau mie kuah gitu. Oh iya. Pilih apa kamu? Itu udah nanya. Belum. Contoh. Mie goreng. Oh iya. Nah kayak gitu ya jawabnya ya. Oke. Yang pertama, pilih me time atau quality time sama teman. Ini mah susah. Tapi kan karena aku introvert, me time merenya jadi lebih kenal diri sendiri gitu. Kamu berarti gak suka bersosialisasi ya. Oh gitu sih kesimpulannya. Cancel. Oke, berarti lebih suka me time ya, gitu ya. Oke, yang kedua, pilih mie goreng atau mie kuah. Itu mah yang tadi. Mie goreng berarti jawabannya. Pilih kesurupan atau tantrum.
aku mah mending tantrum. Soalnya ini boleh cerita nggak? Aku pernah hampir Boleh, kesurupan. Oh ya, ini mah. Kesurupan di mana? Di rumah teman. Itu mah udah gini sih, udah gini. Udah jadi maung gitu ya? Iya, jadi lanjut. Lanjut. Oh, cerita ini. Ya jadi kan waktu SMA tuh kan kelas 2, kelas 11. Kan pernah kerja kelompok itu kan kayak drama gitu. Kan suka ada ya drama per kelas tuh. Mata pelajaran bahasa Indonesia. Terus prepare-nya tuh latihannya tuh sampai malam. Oh, itu di sekolah? Enggak, di rumah teman. Oh, latihan. Jadi kayak pokoknya kalau nggak salah setengah aku waktu itu jam 9 tuh masih kerkom. Ya, terus habis itu kan itu tuh habis posisinya tuh habis kayak habis apa ya? Habis kayak bikin apa sih? Dekor-dekor gitu kan sama pokoknya kostum dan sebagainya gitu ya, disiapin di list dan sebagainya. Terus udah nih kayak lagi istirahat bentar. Teman aku tuh nyerita horor. Aneh ya, cakap mah nggak jangan nyerita horor malam ya. Terus nggak tahu kenapa aku teh pas dengerin cerita itu ya kayak bener-bener detail banget ngebayangin cerita yang diceritain gitu loh. Jadi di rumahnya tuh dia tuh kayak angker gitu loh. Karena nggak cuma dia doang yang ngerasain tapi teman-teman aku gitu pas main ke rumah dia tuh asa keeng gitu ya hawanya si udah beda gitu ya. Pokoknya ada kejadian-kejadian lah. Terus pas yang tadi teman aku nyeritain kondisi rumahnya gitu kan. Kayak gak tahu kenapa aku kayak ngebayanginnya detail banget. Terus pas masih lagi nyerita nih, aku tiba-tiba kayak anjir sesak napas coy gitu. Benar ini mah gak bohong. Gak bohong. Bohong. Terus teh habis itu teman aku pada panik ya berendah. Si Raffi kan aku panggilnya Raffi ya. Si Raffi kenapa? Yang punya rumah juga sampai masuk ke dalam rumah. Takut manggil mamanya serius ini mah. Mama itu si Raffi. Pokoknya tuh sesak napas terus kayak pengen nangis gitu bawaannya nggak tahu kenapa. No reason gitu loh kayak bener-bener gak apa ya. Ya nggak tahu apa gitu penyebabnya kayak pengen nangis. Di sini tuh sesak gitu kan. Terus fun fact-nya ini nanti deh aku ceritain. Terus abis itu teman aku kayak baca-bacaan gitu kan. Kayak dilus-lus pundaknya sambil dibaca-baca. Terus ini mah jari-jari aku langsung gitu-gitu lah. Kayak kram-kram sekaki setangan-tangan gitu. Iya, terus habis itu mau muntah kayak pengen muntah tapi kayak kalau mau muntah ada isi mah kan keluar gitu ya. Ini mah nggak keluar gitu kayak muntah-muntah kayak mual-mual gak jelas gitu aja. Terus teman-teman aku baca-baca gitu kan. Tapi di situ aku kayak udah kayak nggak kuat pengen nangis gitu. Aku nyebut kayak aduh pengen nangis ini mah gitu. Tapi kayak susah. Kayak gak jelas gitu loh nangisnya kenapa. Terus nggak lama aku teh bacaan gitu ya, baca ayat pendek itu dari akunya kayak nge-counter gitu lah. Sama baca sholawat syahadat gitu. Udah abis itu emang mending gitu loh kayak tangan-tangan jari-jari aku juga. Jari-jari tangan aku juga gak kram kayak sebelumnya gitu. Terus fun fact-nya besoknya kan ya pada heboh tuh satu kelas anjir. Soalnya emang pengalaman pertama banget katanya si Raffi katanya hampir kemasukan anjir gitu. Terus fun fact-nya ternyata di situ tuh ada 2 teman aku yang emang bisa ngelihat gitu loh. Iya. Serius ini mah. Terus katanya emang ada yang nempel. Oh di kamu. Iya, Miss K. Iya, terus katanya pengen masuk mungkin ya. Makanya pengen cerita mbak ya. Makanya tadi aku cerita pengen nangis gitu. Iya. Terus pantesan aja kan tadi teman aku baca sambil ngegosok-gosok gitu kan. Nah pas teman-teman aku baca sambil gosok-gosok tuh risih gitu loh akunya kayak panas kayak kepanasan gitu loh. Kayak gini refleks gitu loh. Kayak gak terkendali. Ternyata ada yang nempel. Sing horeng ada yang nempel. Sing horeng ada yang nempel ya. Iya. Tapi, itu teh ceritanya. Tapi sekarang suka kesurupan gak? Bener enggak sih. Tapi lebih ke peka beneran ya, kayak ngedenger suara-suara mah. Oh, jadi peka ya kamu. Kemarin enggak tahu deh.
Mungkin kayaknya kamu harus diruqyah gitu. Boleh. Ada yang nempel mungkin ini sekarang juga ada yang Ada, nempel nih kayaknya. Gak ikutan. Oke, lanjut Lanjut. Disordered. Oke, lanjut. Tadi Lagi ke disordered apa? yang kesurupan atau Kesurupan kayak atau tantrum? mending tantrum. Oh, tantrum. iya. Karena kesurupan udah pernah ya, jadi nggak mau lagi gitu. Iya. Oke. Selanjutnya gak makan malam atau gak sarapan? Mending gak sarapan, soalnya emang gak biasa sarapan. Oh, oke. Setuju banget. Nyanyi atau baca buku? Ini mah Pilihan yang bingung. sulit nih, pilihan yang sulit. Kayaknya nyanyi sih, soalnya kalau baca buku kayak masih bisa baca gitu walaupun bukan buku, paham gak sih? Oh, oke, Iya. paham. Selanjutnya Lanjut. dideketin atau ngedeketin? Dideketin atau ngedeketin ya? Ngedeketin kayak. Iya, mungkin karena cowok gitu ya harus Iya. ngedeketin duluan. Oke. Oke. Yang terakhir mungkin ya, ini pertanyaan terakhir. Bisa terbang atau bisa menghilang? Pengen bisa terbang sih, soalnya Jatinangor macet. Oke, tapi kan Jatinangor panas. Nggak apa-apa, yang penting bisa terbang, Yang penting bisa bisa cepat. terbang. Iya. Oke, Oke. tepuk tangan semuanya. Oke, mungkin sekian dari podcast bersama Kang Kahel ini gitu ya. Iya. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton podcast Kang Kahel. Thank you. Dadah. Kasih banyak teman-teman. Dadah dulu, dadah. Dadah.